Shalom bagi saudara sekalian. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan yang menjadi nas khotbah dalam ibadah Minggu Jubilate tanggal 30 April tahun 2023 diambil dari kitab Mazmur pasal 100 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya, dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adapun yang menjadi tema dalam ibadah minggu kita saat ini adalah bersukacita karena pemeliharaan Tuhan. Saudara yang terkasih, sebagai orang percaya kita harus menyadari bahwa salah satu panggilan Allah dalam kehidupan kita adalah panggilan untuk beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan yang kudus itu. Lewat ibadah, kita akan menemukan perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dalam ibadah, kita menyampaikan pujian, hormat, dan rasa syukur bagi Allah, Sang Pemilik hidup ini. Lewat ibadah, kita menaikkan nada syukur kita bagi Allah. Itulah panggilan kita, beribadah dan memuji nama Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahannya. Namun perlu juga kita renungkan bersama, bagaimanakah penghayatan kita akan ibadah yang kita jalani selama ini? Sudahkah ibadah yang kita lakoni itu dalam setiap minggu, dalam setiap hari-hari tertentu, sungguh kita hayatikah itu? Dan mampukah ibadah itu membuat kita berubah dalam hidup ini? Mungkin saja bagi sebagian orang ibadah masih dianggap sebagai rutinitas, formalitas belaka. Yang namanya rutinitas sudah dianggap sebagai sebuah kebiasaan. Tapi yang namanya kebiasaan saja, bisa saja tidak dihayati. Akibatnya ibadah itu tidak akan memberikan dampak bagi orang yang beribadah. Mungkin saja seseorang itu beribadah, tubuhnya yang datang di tempat ibadah, namun hatinya dan pikirannya melayang-layang entah kemana. Saudara yang terkasih, ketahuilah bahwa ibadah yang sejati adalah ketika ibadah itu lahir dari dalam hati dan dihayati dengan sepenuh hati dan juga dihidupi dengan segenap hati. Semua itu dapat kita tunjukkan lewat cara kita bernyanyi dengan sepenuh hati, berdoa dengan sungguh-sungguh, dan memberikan persembahan dengan sukacita, lalu mendengarkan firman juga dengan penuh kesungguhan. Oleh karena itu, ibadah janganlah dijalankan atas dasar keterpaksaan. Ibadah janganlah dipahami sebagai cara untuk membujuk rayu Tuhan. Dan ibadah janganlah dianggap sebagai penenang pendengaran kita. Tapi ibadah adalah perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang maha baik itu. Hal inilah yang kita simak
dalam teks khotbah di Minggu Jubilati ini, di mana pemazmur lewat pasal 100 ini menyampaikan seruannya kepada orang banyak untuk datang beribadah kepada Tuhan. Jemaat yang terkasih, Mazmur pasal 100 ini disebut sebagai Mazmur ucapan syukur. Mazmur ini biasanya dinyanyikan oleh orang-orang Yahudi dalam ibadah pengucapan syukur, misalnya dalam perayaan hari besar, di mana Mazmur ini dinyanyikan sebagai persembahan syukur bagi Tuhan Allah atas segala kemurahannya yang telah menjaga dan memelihara kehidupan kita. Jemaat Tuhan, tentunya pemazmur sebagai manusia biasa pastinya pernah mengalami pasang surut kehidupan ini. Tidak mungkin dia selalu menjalani hidup dengan sukacita tanpa beban sedikit pun. Yang pasti yang namanya hidup pasti ada pergumulan. Demikianlah yang dialami oleh pemazmur. Tetapi orang percaya yang menghadapi pergumulan dalam hidup ini akan mampu menang atas pencobaan itu di saat ia berserah kepada Tuhan. Atas semua yang ia alami itu, ia berbagi pengalaman kepada semua orang lewat perjumpaannya secara pribadi dengan Tuhan, agar setiap orang mengenal Tuhan yang Maha Kudus itu, yang selalu memelihara kehidupan umatnya, dan dengan demikian dia akan menyembah Tuhan dan beribadah dengan penuh kesungguhan. Jemaat yang dikasihi Kristus, lewat Mazmur ini ada beberapa hal yang perlu kita renungkan dalam kehidupan kita sebagai orang yang beribadah. Yang pertama, beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dalam ayat yang pertama hingga ayat yang kedua, pemazmur berkata, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Apa yang disampaikan pemazmur di sini hendak mengingatkan setiap orang yang telah merasakan berbagai perbuatan Tuhan, sehingga mereka dituntun untuk datang dan beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Artinya, ketika kita datang beribadah dan menyembah Tuhan, maka hendaklah ibadah itu dilakukan dengan sukacita, dengan sepenuh hati, dengan penuh ketulusan. Walau saat itu kita sedang bergumul, namun yang namanya ibadah haruslah dengan keikhlasan, bukan karena keterpaksaan. Kita perlu mengingat bahwa ibadah yang kita lakukan itu bukan untuk menyenangkan diri kita. Ketika kita melantunkan pujian, pujian itu bukan untuk menyenangkan kita, namun untuk menyenangkan Allah dalam hadirat-Nya. Ibadah itu hanyalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Namun maknanya dapat kita hayati yang membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Karena itu, beribadahlah hanya kepada Tuhan, Sang Pemelihara hidupmu. Bersukacitalah, bersorak-soraklah dengan rasa syukur, karena Tuhan itu penuh dengan kuasa dan keagungan. Yang kedua, Tuhanlah yang patut disembah. Jemaat yang terkasih, ada begitu banyak cara orang menyembah dan begitu banyak tujuan penyembahannya. Dan banyak di antara cara-cara yang demikian, tujuan penyembahannya adalah kepada ilah-ilah lain, bukan kepada Allah pencipta alam semesta ini. Untuk itu, dalam hal beribadah, kita perlu menyadari alasan kita dan tujuan kita untuk beribadah. Kepada siapakah kita beribadah? Dan kepada siapakah pujian itu kita persembahkan? Dan Tuhan yang manakah yang kita sembah itu? Jemaat yang dikasihi Tuhan, lewat nas khotbah ini, kita dituntun untuk semakin mengenal bahwa Dialah Allah yang Maha Agung, Allah yang layak disembah, Allah Sang Pemelihara kehidupan kita. Oleh karena itu, datanglah kepada Tuhan, sembahlah Dia, Tuhan yang Esa itu, Allah yang datang dalam diri Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita. Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita. Rendahkanlah hatimu di hadapannya, dan sembahlah Dia, sebab Dialah Sang Gembala Agung kita, dan kita adalah kawanan domba kepunyaan Allah.
pemilik hidup ini. Untuk itu, di sini pemazmur mengingatkan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, dengan penuh sukacita, dengan puji-pujian, dan bersyukurlah kepada Tuhan, pujilah namanya yang kudus itu. Yang ketiga, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaikan Tuhan itu adalah kebaikan yang tidak terbatas, yang tak dapat diukur, dan yang tak dapat dibatasi oleh akal pikiran manusia itu sendiri. Tuhan itu baik adalah suatu kepastian. Sekalipun mungkin kita tidak baik dalam hidup ini, tidak sungguh-sungguh untuk berlaku baik, namun Allah yang setia itu adalah Tuhan yang tetap baik dan menuntun kita untuk berjalan di jalan yang benar, supaya kita hidup menjadi orang yang benar, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik dan berkenan bagi Tuhan Allah. Untuk itu kita harus memahami ibadah itu menuntun kita menjadi pribadi yang baik, pribadi yang sungguh berkenan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk itu maka kita sebagai umat yang telah merasakan kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan, maka sepantasnya kita datang beribadah, menyembah Tuhan dengan penuh sukacita, karena Tuhan itu baik dan kasih setianya kekal untuk selama-lamanya, dan Ia memberikan kasih setianya itu, perlindungannya itu, pemeliharaannya itu untuk selama-lamanya. Sejajar dengan tema minggu ini, ada sebuah kisah demikian. Suatu hari, seorang pelukis terkenal sedang menyelesaikan sebuah lukisan terbaiknya, dan rencananya akan dipamerkan dalam sebuah peristiwa yang sangat dibanggakan di tempat itu. Ketika menyelesaikan lukisannya itu, ia sangat senang dan terus memandangi lukisannya yang berukuran 2x8 meter. Sambil memandangi lukisan itu, ia berjalan mundur. Dan ketika berjalan mundur, ia tidak melihat ke belakang. Entah apa yang ada di belakang. Ia hanya fokus dengan lukisan yang ada di depannya. Lalu ia terus berjalan mundur, semakin jauh dari lukisan itu. Namun, tanpa ia sadari, di belakangnya adalah ujung dari gedung tersebut yang tinggi sekali, dan tinggal satu langkah lagi, dia bisa terjatuh. Dan saat itu, ada seseorang yang melihat situasi itu, dan ia bermaksud ingin berteriak, memperingatkan pelukis tersebut, supaya dia berhenti, jangan melangkah lagi ke belakang. Kalau ia melangkah, dia akan jatuh. Namun ia berpikir, kalau ia berteriak dan berlari mengejar pelukis itu, bisa-bisa ia semakin lebih cepat terjatuh. Lalu ia mengambil kuas dan cat yang ada di depan lukisan tersebut, lalu mencoret-coret lukisan tersebut sampai rusak. Dan melihat itu, pelukis itu sangat marah dan langsung berjalan maju, hendak memukul orang tersebut, karena saking kesalnya melihat lukisannya dirusak. Namun beberapa orang juga yang ada di sana langsung menghadang dan memperlihatkan posisi pelukis yang tadi yang nyaris jatuh. Tujuan orang tersebut mencoret-coret lukisan itu bukan hendak merusaknya, tapi justru ingin merancangkan suatu hal yang baik demi keselamatan orang tersebut, supaya sang pelukis itu tidak jatuh ke bawah. Jemaat Tuhan, kisah itu hendak mengajarkan kita bahwa kadangkala kita sulit untuk memahami rencana Tuhan dalam hidup ini. Kadang-kadang kita telah mempersiapkan sesuatu yang terbaik bagi masa depan kita. Kita merasa bahwa itulah yang paling tepat, dan kita bermimpi bahwa suatu hari hidup kita akan semakin lebih baik. Namun kadangkala rencana itu tidak bisa terlaksana karena Tuhan punya maksud lain yang lebih indah. Kadang-kadang lewat situasi itu kita marah, kesal dengan Tuhan,
atau juga dengan orang lain. Namun perlu kita ketahui bahwa di balik semua itu, Tuhan sedang menyiapkan rencana yang terbaik. Ingatlah bahwa Tuhan melihat segala hal yang tidak kita lihat, sebab Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, yang selalu memelihara kehidupan kita. Tuhan itu tahu apa yang paling tepat, apa yang paling benar, apa yang paling penting bagi kita. Rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Oleh karena itu, datanglah kepada Tuhan, beribadahlah kepada-Nya, ucaplah syukur senantiasa, dan berubahlah oleh pembaruan budimu lewat ibadah yang engkau lakukan itu. Kiranya kasih setia Tuhan yang kekal untuk selamanya dapat kita nikmati di sepanjang hidup ini. Jemaat Tuhan, oleh karena itu di sini kita perlu menyadari akan betapa agungnya rencana agung dan kasih-Nya bagi kita, yang Ia nyatakan selalu baru setiap hari. Ingatlah bahwa Tuhan Allah dengan penuh kesetiaan dan kesabaran telah memelihara dan menopang kehidupan kita sejak kita ada, bahkan hingga saat ini dan untuk sampai selama-lamanya. Perhatikanlah bahwa Tuhan Allah yang agung itu dengan penuh kasih setia-Nya telah menuntun dan menjaga hidup kita di sepanjang waktu, bahkan di saat paling tersulit sekalipun, bahkan dalam situasi kehidupan yang paling gelap sekalipun. Tuhan, Sang Gembala Agung itu, Tuhan Yesus Kristus, yang telah menjadi Gembala Agung kita, Sang Juru Selamat hidup kita, pelindung dan pemelihara hidup kita. Dia tak pernah meninggalkan kita, sebab kita adalah kepunyaan-Nya, milik kesayangan-Nya. Untuk itu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersyukur dan sadarilah segala kasih setia Tuhan yang Ia nyatakan dalam kehidupan saudara. Oleh karena itu, dengan penuh sukacita, mari datanglah menyembah Tuhan Allah yang agung itu, Allah Bapa Sang Pencipta langit dan bumi, yang menjadikan kita, Allah yang menyelamatkan kita, Allah yang membaharui kita, Allah yang sungguh kita kenal dalam satu pribadi yang kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bernyanyilah bagi Tuhan, bersorak-soraklah bagi Tuhan, ucaplah syukur, dan bersukacitalah atas segala pemeliharaan Tuhan yang kita rasakan di sepanjang hidup kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, ya Allah, yang selalu memelihara kehidupan kami. Tuntun kami untuk selalu hidup di jalan Tuhan, sehingga kami mampu bersukacita dan bersorak-sorak, memuliakan nama Tuhan yang selalu menjaga, mencukupkan, bahkan memelihara kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.